Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Senang bahwa pagi ini bersama lagi dengan saya, Rino Duk Alton, dalam Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Rabu 15 April 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di saat derita menghadang, masalah menyergap kami ingat bahwa Engkau tidak jauh dari kami. Engkau ada di dalam keluarga kami. Engkau ada di dalam rumah tangga kami. Dan terlebih Engkau ada di dalam jiwa kami masing-masing. Pagi hari ini kami akan mendengarkan lagi firman-Mu. Kami mengundang Engkau datang dalam hati kami, dalam batin kami. Biarlah firman-Mu bergema di dalam hati dan jiwa kami, agar kami dikuatkan di masa-masa yang sulit ini. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbuka mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tinggallah bersama kami Tuhan, karena hari hampir malam. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, para sahabat dimanapun Anda berada. Selama ini, di waktu-waktu yang lalu, kita selalu mencari Yesus dalam ibadat di gereja, atau dalam perkumpulan doa di rukun wilayah rohani atau kelompok basis, ataupun dalam kegiatan-kegiatan di lapangan atau di gedung dalam bentuk KKR dan lain sebagainya. Tapi di masa ini, saat ini,
dengan adanya virus corona. Dari sisi positif, kita diajak untuk kembali ke mana? Kembali ke rumah kita masing-masing, kembali ke keluarga kita masing-masing, dan kembali ke jiwa kita masing-masing. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Yesus yang tinggal di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dan para sahabat sekalian di mana saja Anda berada. Dalam kisah Injil tadi, kalau dalam kutipan yang panjang, kita mendengarkan percakapan antara Yesus dengan kedua murid itu. Dan di akhir dialog mereka, ketika hari menjelang malam, matahari hendak terbenam, kedua murid itu meminta kepada Yesus, "Tinggallah bersama-sama dengan kami. Hari menjelang malam dan matahari mau terbenam." Apa artinya kata malam dalam kitab suci? Dalam kitab Roma dikatakan di sana bahwa malam adalah periode di mana musuh menyerang anak-anak Tuhan. Tetapi satu yang bagus bahwa di akhir dari periode itu Tuhan akan datang untuk menolong murid-muridnya atau anak-anaknya. Atau malam juga dikonotasikan sebagai kegelapan, kemalangan, penderitaan. Lalu sekarang kita bertanya, apa hubungan antara malam dalam kitab suci dan situasi yang kita alami saat ini? Corona adalah sebuah virus yang memang sangat cepat dalam penyebarannya, dan dia menyebabkan kecemasan, ketakutan. Akibatnya kita terkurung di dalam rumah kita masing-masing. Kita tidak bebas mengadakan aktivitas di luar rumah, di sekolah, di kantor, di perusahaan, dan di mana-mana saja biasanya kita pergi. Ibu-ibu tidak bisa lagi arisan. Bapak-bapak, orang-orang muda tidak lagi duduk di rumah kopi. Keluarga tidak bisa lagi makan di restoran-restoran. Sekali lagi, dari sisi positif, Corona ini mengajak kita untuk kembali ke rumah kita masing-masing, kembali ke keluarga kita, dan kembali ke hati dan jiwa kita. Mungkin selama ini ketika tidak ada masalah, maka kita membiarkan Tuhan saja di luar rumah kita. Kita tidak mengundangnya seperti dua murid tadi. Tapi saat ini adalah saat yang tepat. Saat dimana kita menyatukan hati dan suara kita dengan kedua murid yang ke Emmaus dan mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, datanglah, masuklah dan tinggallah di dalam rumah kami. Karena kami cemas, karena kami takut, karena kami sangat menderita." Bapak, Ibu, saudara-saudariku, teman-teman di mana saja Anda berada yang saya kasih, pagi ini saya mendatangi Anda sekalian dan mengatakan bahwa Tuhan tidak jauh dari Anda. Ia tinggal di dalam rumahmu, Ia tinggal di dalam keluargamu, dan Ia tinggal di dalam jiwamu. Sejak kapan? Sejak Anda dibaptis, sewaktu Anda menikah, dan terlebih lagi ketika Anda datang
ke gereja atau mendengarkan firman Tuhan dan menyambut tubuhnya sendiri. Ia ada di dalam perahu jiwa kita, ia ada dalam perahu keluarga kita, dan ia adalah dalam perahu rumah tangga kita, bagaikan ia tinggal di dalam perahu para murid yang diombang-ambingkan oleh gelombang dan badai. Pagi hari ini, ku ajak engkau untuk mendengarkan kata-katanya. Anakku, jangan takut. Aku ada di sini. Aku ada di dalam rumahmu. Aku ada di dalam keluargamu. Dan aku ada di dalam hati dan jiwamu. Semoga demikian. Terimalah berkat Tuhan dariku. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dalam hidup, perjuangan dan kegiatan serta semua aktivitasmu hari ini, di mana saja Anda berada, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.